Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Salam buat seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan tesnya di Bali sudah dimulai sejak kemarin, dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert ya, untuk mengumpulkan para pemain dari 32 pemain ya, sudah hadir sekitar ya mungkin 24 pemain ya sudah bisa berkumpul. Ya, dan kabar terakhir ya tadi saya coba untuk menginformasikan dan bicara dengan Pak Manajer, Pak Sumarji, bahwa hari ini ada beberapa pemain juga yang akan tiba. Ya termasuk El Capitano, Kapten tim nasional kita, Jay Ises, pemain yang bermain di Venezia, namun gagal mempertahankan Venezia berada di Serie A. Sayang sekali memang harus turun ke Serie B lagi. Venezia bertarung untuk pada musim depan ingin naik lagi tentunya, dan membuat Jai itu merasa ada rasa penyesalan memang, karena dia ingin Venezia itu tetap bertahan ya, tapi apa boleh buat ketika kemarin juga mereka tidak bisa mengatasi Juventus dalam pertandingan terakhir, dan Jai sudah terbang menuju ke Bali. Nah, diharapkan dia akan bergabung ya hari ini, dan termasuk juga dengan pemain belakang lainnya yaitu Mads Hilgers. Ya, pemain dari FC Twente ini juga sudah terbang dan hari ini diperkirakan akan tiba. Nah, kehadiran Jai itu dinantikan oleh banyak orang, termasuk oleh PK, oleh Patrick Kluivert, karena ini pemain yang paling dinantikan, maksudnya pemain kunci ya di belakang. Kalau Jai tidak ada ya bisa dibayangkan bahwa kita kehilangan leader, kehilangan seorang pemimpin, dan ini mengganggu suasana, apalagi akan menghadapi Cina dalam pertandingan yang krusial yang mengharuskan kita harus menang, tidak boleh imbang apalagi kalah bermain di GBK. Makanya sosok Jai ini sangat perlu, dia menjaga keseimbangan di belakang dengan luar biasa, pemain yang tidak tergantikan ya, visi bermain bola sangat jelas, tuh reading the game-nya oke, bola-bola atas untuk motong dia bagus, tackle ya, intercept dia, ini semua menjadi satu paket yang lengkap bagi seorang Jai yang biasa dipanggil Bang Jai. Nantinya dia mungkin akan ditemani oleh Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ya, seperti dalam pemandangan terakhir yang kita lihat saat menghadapi Bahrain di GBK, dan kita bisa menang ya 1-0 saat itu lewat gol oleh Romani. Nah, ketika semua pemain-pemain sudah akan berkumpul ya, memang masih ada 1-2 lagi yang masih akan ditunggu ya, termasuk Martin Paes dan juga dengan Sandy Walsh. Tapi dari kemarin itu banyak yang menanyakan juga ke saya tentang keberadaan pemanggilan pemain baru yang masuk ya di saat akhir, yaitu Beckham Putra. Ini pemain depan ya, pemain yang bermain di sisi flank dari Persib Bandung yang ikut membawa Persib Bandung juara back to back di Liga 1, dan itu menjadi pilihan bagi Patrick Kluivert dengan pemanggilan Beckham Putra. Ya, dia mengisi kekosongan ketika pemain Dewa United ya, Septian Bagaskara itu mengalami masalah cedera, sehingga PK itu cepat mengambil satu langkah untuk memanggil Beckham Putra, dan sudah dikonfirmasi Beckham Putra sekarang sudah di Bali ya, bergabung dengan pemain-pemain yang lain yang sudah lebih dulu berada di Bali. Beckham oke ya, kata PK, ini dia diberikan kesempatan ya untuk bisa bersaing di dalam satu seleksi, karena sudah dipantau juga ini pemain yang berkembang dengan sangat bagus bersama dengan Persib Bandung ya, 6 gol 3 assist ya, dia masih muda, dan ini kesempatan terbaik ya di mata Patrick Kluivert diberikan kepada Beckham Putra, dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Beckham untuk bisa membuktikan kualitas dia, membayar kepercayaan pemanggilan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Patrick juga sudah mengatakan bahwa ini pemain yang baik, punya masa depan yang bagus. Dia juga bisa bermain di beberapa posisi yang dibutuhkan dalam tim. Cuma semua tergantung dalam nantinya seleksi nanti, apakah Beckham Putra akan tersedia dan masuk di antara 23 pemain, itu yang masih menjadi rahasia tentunya, yang akan diumumkan ketika kita berada di Bali sampai tanggal 31 ya, kemudian tanggal 1 Juni balik ke Jakarta untuk semua berkumpul di Hotel Fairmont, tempat penginapan pemain-pemain timnas
Indonesia. Dan banyak yang berharap semoga Beckham ada di antara 23 pemain. Memang persaingannya agak ketat kalau bisa dilihat. Karena ada 11 pemain Liga 1 yang dipanggil kali ini untuk di tes semua, diseleksi. Dan ada 3 dari 32 itu akan dipilih menjadi 23 pemain. Kalau Beckham bisa masuk ya itu luar biasa saya pikir ya. Jadi apalagi kalau dia diberikan kesempatan untuk menjalani debut dia di tangan PK untuk menghadapi Cina. Tapi saya pikir memang banyak juga pemain-pemain dalam persaingan. Apalagi kalau bermain dari sisi kanan ada Jakob Sayuri, ada Eliano Reinders di sana. Meskipun tidak punya Marcelino, kita tidak punya Ragnar Oratmangun, tapi ada Stefano Lillipali juga yang bisa diandalkan di dua sisi ya. Stefano bisa ada di kiri. Nah kemudian di kanan itu memang masih rame tentunya untuk diperebutkan. Termasuk dengan keberadaan Beckham Putra ya. Dan untuk pemain yang lain yang konon dikabarkan seperti ada pergantian, mungkin kalau Sandi katanya cedera sudah disiapkan, saya pikir enggak juga ya, belum ada pembicaraan sampai ke sana karena Sandi tetap akan ditunggu walaupun pelatih dari Yokohama Marinos ya, klubnya Sandi itu sudah mengatakan bahwa dia mengalami masalah untuk mungkin 3-4 minggu ke depan bisa istirahat. Itu Patrick Kisnorbo ya, pelatih asal Australia yang menukangi Yokohama Marinos. Tetapi PSSI masih menunggu. Dalam hal ini PK masih akan melihat kemungkinan-kemungkinan apakah ditunggu diberikan waktu sampai di akhir Mei ini. Walaupun mungkin Sandi tidak akan bergabung, nantilah kita akan bicara soal Sandi ya dan info-info lainnya tentang tim nasional. Tapi yang pasti semua pemain dulu sekarang dalam posisi ya kondisi yang bugar. Itu yang dibutuhkan. Patrick ya pasti akan melatih dibantu oleh Alex Pastur dan Dani Lansat di sana, melihat bahwa mental ya akan dia lihat atau kemudian fisik udah pasti, dan hal ketiga adalah taktik serta strategi. Itu yang dia akan lakukan terhadap para pemain di Bali saat ini. Yang menjadi modal utama bahwa menciptakan sebuah chemistry. Itu paling penting. Ya dengan durasi waktu yang cukup lama ya, ketika kita akan sampai ke tanggal 5 menghadapi Cina, ini dirasakan bagus. Ya, dengan suasana yang kondusif di Bali sebelum ke Jakarta, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik di saat kita akan melawan Cina. Ya, sebelum kita nanti pada tanggal 10 akan bertarung di Stadion Suwita di Osaka menghadapi Jepang. Tapi kalau kita sudah menang melawan Cina itu kan modal bagus. Ya, teman-teman, itu menjadi harapan semua orang ya bahwa kita harus bisa mengatasi Cina dulu. Jangan dulu berpikir ke Jepang ya. Karena Cina juga tim yang kuat. Tidak boleh memandang remeh walaupun kita bermain di GBK dengan dukungan yang kuat dari para supporter, karena Cina juga ingin menang. Nah, mereka menganggap melawan Indonesia adalah kesempatan untuk mereka bisa merajut juga mimpi bisa sampai ke putaran keempat. Karena kalau mereka menang melawan kita kan mereka menjamu Bahrain. Dan mereka berharap mereka juga bisa menang melawan Bahrain. Makanya kita tetap harus fokus, harus hati-hati menghadapi Cina dengan target tetap 3 poin untuk Timnas. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal persiapan Timnas yang sekarang ada di Bali sambil menunggu kedatangan dari El Capitano Bang Jai. Ciao.